Makanya antum harus tahu, walaupun di pondok pesantren, tapi antum harus tahu bagaimana sih kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang. Kita harus tahu. Agama dipinggirkan. Bahkan sampai Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila, Profesor Yudian Wahyudi, memberikan statement, agama musuh terbesar Pancasila. Jadi sekarang ini di Indonesia, agama itu musuh negara. Bahkan terakhir, statement terakhir, Profesor Yudian Wahyudi minta kepada umat Islam seluruh Indonesia agar bergeser dari kitab suci menuju kitab konstitusi. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah diminta untuk dicampakkan, dan kita disuruh patuh pada ayat konstitusi yang ditulis, diciptakan oleh manusia-manusia yang di DPR sana. Ini realitas. Ya, ini kenyataan. Kira-kira antum mau enggak? Hah? Benar? Hah? Benar? Kok benarnya kok masih ragu-ragu gitu ya? Jadi benteng kita itu tinggal 3: masjid, pesantren, dan usratul islamiyah, keluarga muslim. Jadi kesimpulannya, umat Islam di Indonesia itu mau dimurtadkan, mau dirubah menjadi ideologi ateis komunis. Gitu. Bahkan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawiran Gatot Nurmantio tanggal 6 Juli 2019, 6 Juli 2019, beliau sudah memberikan statement, saya tidak provokasi, tapi saya punya feeling, katanya, dasar negara mau diganti dengan ideologi. Sampai mantan Panglima TNI Pak Gatot Nurmantio sampai memberikan statement terakhir, benteng terakhir NKRI adalah umat Islam. Berarti antum ini yang diminta untuk menjadi penyelamat negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan kita cukup kaget sekali. Jadi ternyata Pak Gatot Nurmantio ini benar. Beberapa bulan yang lalu Panglima TNI Pak Hadi, Jenderal Hadi, sudah memberikan, mengekspos di media, visi misi TNI sudah tidak lagi, visi TNI sudah tidak lagi Pancasila, tapi Trisila Ekasila. Astagfirullah. Habis sudah. Berarti pernyataan Pak Gatot Nurmantio benar ya? Benteng terakhir tinggal umat Islam. Ini. Bahkan sampai roadmap pendidikan nasional 2020-2035 sudah tidak ada lagi agama. Sehingga akhirnya 2 ormas besar di Indonesia, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia Pusat, bertanya kepada Mendikbud Pak Nadiem Makarim, apakah 15 tahun ke depan ini generasi Indonesia akan dijadikan sebagai generasi ateis komunis? Sampai sekarang belum ada jawaban, karena roadmapnya sudah dipublis di media. Tidak ada lagi agama. Benar-benar ini ujian berat bagi umat Islam di Indonesia. Berarti nanti tidak menutup kemungkinan ke depan menyekolahkan anak-anaknya ke
pesantren. Kenapa? Semua lembaga pendidikan nasional tidak ada agama. Sudah tidak ada lagi agama. Jadi yang bertahan pesantren, masjid, dan keluarga muslim. Benteng kita tinggal 3. Itu. Ini nyata. Kemudian yang kedua, problem umat kekinian kontemporer, penggelapan sejarah semakin masif. Bahkan yang ngomong ini tokoh, dia bisa ngomong tidak ada Indonesia kalau tidak ada Cina. Jadi sekarang Cina jadi pahlawan. Bahkan yang cukup mengagetkan kita, di Taman Mini Indonesia itu monumen Laskar Cina Poh Antui yang meresmikan Menteri Dalam Negeri Pak Cahyo Kumolo waktu itu, kan sekarang Pak Tito, dulu Pak Cahyo Kumolo. Nah, ketika menandatangani ini tadi, ketika menandatangani itu kanan kirinya semuanya 9 naga, orang Cina semuanya, konglomerat Cina semuanya, 9 naga. Di antaranya Tommy Winata. Jadi Pak Cahyo Kumolo dengan meresmi Laskar Cina Poh Antui ini mengingatkan bangsa Indonesia itu wong sawo mateng. Ya, sawo mateng kan ini. Cina apa sawo mateng? Astagfirullah. Akhirnya budayawan di Jakarta, pakar-pakar sejarah di Jakarta marah. Dibukalah sejarah itu. Jadi ternyata Laskar Cina Poh Antui itu diciptakan oleh penjajah Belanda untuk memata-matai pribumi. Nah, sekarang jadi pahlawan. Astagfirullah. Zaman edan. Nek ora edan tuman. Jadi sekarang ini harus jadi orang gila dulu supaya dapat jabatan. Jadi kita dibikin dungu. Sampai mantan rektor ITS Pak Profesor Muhammad Daniel Rosyid, ketika bertemu dengan saya di hotel Suite Ijen Suite Hotel, Ustadz Andri, kita sekarang ini dipaksa untuk jadi orang dungu. Orang dungu itu orang bodoh. Jadi kalau 4 tambah 4 itu kan 8. Jadi sekarang di Indonesia kita dipaksa 4 tambah 4 10. Jadi kita dipaksa jadi dungu. Sudah tidak kanggo, ilmu itu sudah tidak kanggo. Inilah yang terjadi. Ya, terus saya sempat ditanya oleh Dr. Abdullah, dosen UB, ya, dosen UB itu tanya ke saya, Ustaz, ya kan? Akhirnya saya jawab ini dalilnya, hadisnya sahih, riwayat Bukhari wa Muslim dari Abu Hurairah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian memerangi satu kaum yang bermata sipit. Berarti kalian itu siapa? Umat Islam. Nah, kalau dihubungkan dengan filosofi Jawa lah ya. Mungkin Bapak itu masih ingat ya. Wong Jawa kari separuh, wong Cina kari sak jodoh. Berarti tidak menutup kemungkinan di Jawa ini akan terjadi
Ya perang. Wong Jawa kari separuh, no kari sak jodoh. Jadi makanya antum semua harus ikra, baca realitas kehidupan. Bahkan saya diminta oleh Bapak Mayor Jenderal Budi Sujana Purnawirawan untuk ikut memperkuat kepengurusan gerakan bela negara di Jawa Timur. Jadi saya diminta untuk ikut masuk di kepengurusan gerakan bela negara yang dikomandoni oleh Mayor Jenderal Purnawirawan Budi Sujana. Jadi alhamdulillah di Jawa Timur kita mencoba untuk mensolidkan ini, untuk gerakan bela negara. Makanya setiap tanggal 19 Desember itu ada gerakan bela negara. Makanya antum tadi kan sudah saya sampaikan, benteng terakhir NKRI adalah umat Islam. Jadi antum harus siap untuk bela negara ini. Bela agama, bela negara. Saya kira gitu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan bagi bangsa Indonesia ini. Dan mudah-mudahan Allah curahkan keberkahan, rahmat untuk bangsa Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian.